Dalam rekaman kamera pengawas CCTV yang viral di media sosial ini, terlihat detik-detik pelaku D yang berusia 45 tahun melakukan penembakan terhadap seekor kucing di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan menenteng senapan angin, pelaku melakukan aksinya melalui lubang pagar rumah dan langsung mengenai seekor kucing yang berada tepat di depan pagar rumahnya. Diketahui, atas insiden tersebut, pelaku melukai bagian kepala kucing hingga terkapar dan akhirnya kehilangan nyawanya beberapa jam kemudian. Hendra Yoga, ketua RW setempat, mengungkapkan bahwa pemilik kucing terkejut setelah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa hewan peliharaannya sudah tak bernyawa atas aksi kejam yang dilakukan oleh pelaku yang juga tetangga mereka. Aksi kejam ini dilakukan pelaku karena diduga kesal dengan banyaknya kucing yang sering membuang kotoran sembarangan di pekarangan rumahnya. Itu diketahui sama petugas kita, ada keadaannya kelepak-kelepak gitu ya, kelepak-kelepak langsung sama anggota kita dipinggirkan. Kenapa nggak dikubur? Karena masih hidup, dipindahkan ke sebelah rumah. Soal penembaknya ini bersebelahan rumah, jadi dibawalah ke rumah pemilik rumah di depan rumah itu. Nah, pemilik rumah itu melihat, dia merasa melihat ini lukanya bukan luka tabrak, luka seperti tertembak atau seperti apa gitu ya. Langsung ibu Margareta ini melihat CCTV kita, karena kita di RW kita setiap gang ada CCTV 4, jadi terlihatlah bahwa ini penembakan. Nah, penembakan itu terjadi, langsung dia berkomunikasi sama komunitas melihara kucing, pencinta kucing. Nah, terjadilah konflik itu, terus dimediasi sama RT. Dari dalam rumah Pak nembaknya, dari dalam pekarangan, lubang pintu, ya tembak begitu. Itu kan ada videonya, dari lubang pintu tembak itu. Dengan pemilik kucing sendiri pernah ada masalah atau gimana? Rasa saya pernah ada teman ya sekedar, kucing nih liar nih, berak tempat saya, buang kotoran tempat saya gitu kan. Kayak jok motor, cakar-cakar kucing gitu, kayaknya udah rumlah. Karena faktor nggak suka ada buang kotoran. Iya, faktor utamanya itu buang kotorannya sembarangan, kelindes mobil, masuk ke dalam garasi, mobil, jadi halamannya kotor. Pelakunya mengatakan kesel aja Pak gitu, kesel sampai nggak tahan, ya melakukan itu juga tidak dibenarkan sih ya. Apapun kejadiannya tidak dibenarkan menembak kucing. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap pelaku berinisial DD yang berusia 45 tahun beserta barang bukti dari tangan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading. Dengan barang bukti tersebut ditambah rekaman kamera CCTV, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Ditemui pada Kamis malam, Aibda Amirul Fadel, Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading menyebutkan bahwa tersangka akan dijerat dengan pasal penganiayaan terhadap hewan dengan pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Rumahnya. Kasus penembakan kucing yang dilakukan oleh
pelaku berinisial D sudah kami kemarin periksa sebagai tersangka. Untuk proses penyidikannya dari mulai kejadian adanya laporan terkait dengan penembakan kucing yang terjadi di wilayah Kelapa Gading dari ibu pemilik kucingnya yaitu Ibu Margaret. Sebelum membuat LP sudah kami amankan terlebih dahulu untuk penembak kucingnya yaitu tetangga sebelah rumahnya persis. Setelah kami amankan, kami berhasil mendapatkan bukti-bukti CCTV maupun untuk alat untuk membunuh kucingnya yaitu senapan angin, satu pucuk senapan angin merek Canon, kemudian 54 butir peluru dari senapan anginnya. Pelaku mendapatkan senjatanya itu melalui temannya yang lagi membutuhkan uang, lalu dijual ke tersangka D itu, kemudian dibelinya. Nah, untuk motifnya, untuk apa senjatanya sendiri sudah kami tanyakan. Memang senjata itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan. Lalu mungkin karena adanya kucing yang sering kencing maupun tidur di mobilnya sehingga mobilnya kata tersangka itu menjadi lecet, lalu waktu menemukan kucing di depan rumahnya langsung ditembak dengan senapan anginnya dengan pasal 406 dan 302 KUHP. Terkait pasalnya itu kekerasan pada hewan. Untuk 406 itu dengan maksimal ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan. Kemudian kalau 302-nya itu dia hukuman maksimalnya 3 bulan. Bang, tersangka bisa ditahan nggak sih Bang? Kemudian dapat jelaskan karena mungkin hukumannya itu kurang dari 4 tahun maksimal ancaman hukumannya. Jadi tersangka ini sudah kita pulangkan kemarin dini hari, tapi tetap mengikuti proses persidangan nantinya. Gitu. Wajib lapor atau gimana Bang? Wajib lapor. Sementara tidak wajib lapor, akan tetapi jika ada panggilan terkait dengan persidangan pasti akan kami hubungi. Nah, untuk barang buktinya? Barang buktinya sudah kami amankan, tetap kami amankan, tapi pelakunya kami pulangkan. Meski sudah dijadikan tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun kurungan penjara. Namun, tersangka tetap harus mengikuti persidangan.